Dia bawah teks biru yang berpendar. Sejarah dari era yang sudah terlupakan mulai terbuka. Bayangan spektral muncul seperti proyeksi hidup. Adegan itu memperlihatkan masa penuh keputusasaan. Ketika ras manusia jatuh ke posisi yang sangat lemah. Mereka terdorong sampai ke ambang kepunahan, diburu seperti mangsa di tanah yang hangus. Di tengah visi itu, raksasa bermata satu dengan kepala seperti tungku dan mulut penuh gigi, bergerigi berdiri menjulang di atas kerumunan pengungsi yang lari ketakutan. Itu adalah zaman gelap penuh penindasan. Pada masa itu, manusia tidak lebih dari makanan bagi makhluk-makhluk mengerikan yang menguasai dunia. Namun tepat saat percikan harapan terakhir hampir padam, visi tersebut berubah. Pada momen paling kritis, sekelompok ahli tak tertandingi muncul dari dalam ras manusia. Zhao menyaksikan dengan kagum ketika proyeksi itu memperlihatkan para prajurit kuno bangkit menghadapi para penindas mereka. Di hadapan iblis berkepala api dan para minion bersayapnya, para kaisar manusia pertama berdiri tegak. Mereka mengenakan jubah putih dan memancarkan aura emas suci. Dengan kekuatan garis darah yang baru bangkit, mereka menyerang, balik kegelapan, dan membalikan keadaan untuk ras yang hampir lupa cara melawan. Tampilan holografis itu berdenyut dengan energi ganas saat menceritakan legenda masa lampau. Para pelopor kuno itu telah menempa tubuh fisik dan garis darah mereka sampai batas tertinggi, menjadikan diri mereka senjata dengan kekuatan tempur yang mengerikan dan nyaris tak terkalahkan dalam visi tersebut. Seorang prajurit yang diselimuti petir emas turun seperti meteor dan menghancurkan raksasa bermata satu dengan satu serangan yang mengguncang bumi. Kekuatan mereka membuat ras manusia akhirnya bisa membalikan keadaan. Dari mangsa yang tidak berdaya, manusia berubah menjadi kekuatan yang membuat musuh-musuhnya ketakutan. Melalui pengorbanan dan kekuatan mereka, kelangsungan hidup manusia berhasil dipertahankan. Dan masa depan baru terbuka, masa ketika manusia tidak lagi diburu. Zhao mengepalkan tangan. Otot-ototnya menegang ketika panas yang berat mulai mengalir di dalam nadinya. Warisan itu terasa turun ke tulang-tulangnya dan menyalakan ambisi baru yang jauh lebih ganas. Dalam hati, Zhao merasa mungkin suatu hari nanti ia juga bisa menapaki sungai bintang dan memusnahkan semua musuh yang menyerang. Tiba-tiba pilar energi merah dan emas meledak dari tubuhnya. Energi itu merobek atap dan melesat ke langit. Tekanan dari kebangkitan tersebut menyebarkan gelombang kejut ke seluruh halaman, membuat batu di bawah kakinya retak. Saat debu turun dan cahaya mereda, Zhao berdiri di tengah puing-puing. Aura garis keturunan kaisar manusia mulai benar-benar berakar dalam tubuhnya. Senyum tipis muncul di bibir Zhao saat ia menatap beast yang menggeram di hadapannya. Ia mengejek beast itu sebagai macan tutul kecil dan mempertanyakan apakah makhluk tersebut masih ingin terus bermain. Makhluk itu adalah Shadow Leopard raksasa yang diselimuti api spiritual. Ia membalas dengan geraman rendah yang menggetarkan lantai batu. Mata merah beast itu terbakar amarah predator. Ia mengeluarkan suara tajam seperti gonggongan tertahan sebelum mengaum keras. Bagi kultivator lain, gerakannya mungkin akan terlihat seperti bayangan kematian yang mustahil ditangkap mata. Namun saat beast itu menerjang, Zhao hanya melihatnya dengan ekspresi bosan. Ia sadar bahwa sekarang gerakan makhluk itu terlalu lambat. Dengan gerakan ringan seperti orang melangkah keluar dari hujan, Zhao menghilang. Serangan macan tutul itu hanya menghantam udara kosong. Cakar beratnya menghancurkan lantai tempat Zhao berdiri sesaat sebelumnya. Zhao muncul kembali dalam kilatan cahaya emas. Tangannya bersinar oleh inti kekuatan garis darah yang baru bangkit. Sebelum beast itu sempat memahami gerakannya, Zhao menghantamkan satu telapak terbuka. Serangan itu tepat dan menghancurkan. Suara retak mengerikan menggema di halaman ketika kekuatan pukulan tersebut merobek pertahanan macan tutul itu dan membelah tubuhnya dari tengah. Debu serta pecahan batu berputar dalam hembusan keras saat sisa tubuh beast itu jatuh ke tanah. Di tengah asap yang mulai mereda, Zhao mengembuskan napas panjang. Ia menyesuaikan pijakannya dengan santai, wajahnya tetap tenang. Setelah ujian lapisan keempat selesai, notifikasi berkilau muncul di udara. Sebagai hadiah keberhasilan, ia diberi 3 pilihan. Pil Windwalk tingkat keempat, artefak tingkat keempat bernama Tombak Frostfall, dan teknik peringkat hitam, tingkat menengah bernama Great Steely Cleaving Hand. 3 benda itu muncul dan melayang di depannya dengan cahaya lembut. Zhao mengusap dagunya sambil menatap harta-harta tersebut.
Ia mengakui semuanya bagus, tetapi sayangnya ia hanya bisa memilih satu. Setelah berpikir sebentar, ia menjangkau botol porselen yang bersinar. Zhao Omu memutuskan memilih pil itu dengan santai, karena ia bisa memberikannya kepada orang lain nanti. Dengan satu gerakan jari, Zhao Mu mengambil pil Windwalk. Pikirannya sudah melayang keluar ruang ujian. Ia merasa keadaan di luar pasti sudah sangat ramai. Dugaannya benar, di luar area ujian, kerumunan murid sudah berkumpul dalam kegemparan total. Salah satu murid menunjuk monumen batu besar yang mencatat pencapaian para elit sekte dan memanggil semua orang agar melihatnya. Mereka menyadari ranking Zhao Mu kembali berubah. Desahan kaget menyebar di halaman ketika teks bercahaya di panji ungu bergeser. Zhao Mu kini berada di peringkat pertama ranking Heavenly Pride, sekte luar. Seorang murid sampai berteriak tidak percaya sambil menatap papan peringkat. Di antara kerumunan, seorang gadis menggenggam tangannya di depan dada. Wajahnya memerah karena campuran bangga dan terkejut. Ia tidak menyangka Zhao Mu benar-benar berhasil melakukannya. Di belakangnya, murid-murid lain masih bengong. Mereka terus berbisik dengan nada tidak percaya. Peringkat pertama, sekte luar terasa mustahil bagi mereka. Di sisi lain, seorang iblis bertubuh besar dengan tanduk gelap dan tatapan keras menatap ranking itu dengan kebencian yang mendidih. Ia tidak bisa menerima Zhao Mu menjadi nomor satu sekte luar hanya dengan lapisan kelima Foundation Establishment. Dalam hati, ia bersumpah akan memakai seluruh kekuatannya untuk menghancurkan Zhao Mu nanti. Tanpa mengetahui dirinya sudah menjadi target, Zhao Mu melangkah melalui pusaran ungu dan masuk ke tahap ujian berikutnya. Ketika portal menghilang, ia berdiri di arena luas berlantai ubin, dikepung 5 bayangan menjulang. Di hadapannya berdiri 5 iblis besar tahap menengah core formation. Mereka adalah monster dengan mata merah, menyala dan tubuh seperti besi. Zhao Mu mengakui bahwa menghadapi 5 iblis besar, tahap menengah core formation sekaligus terasa terlalu berlebihan. Kelima iblis itu mengaum bersamaan. Niat membunuh mereka membentuk kabut merah di belakang tubuh mereka. Meski peluangnya tampak tidak masuk akal, Zhao Mu hanya mengangkat tangan seolah menenangkan mereka. Dengan senyum tipis, ia memberi isyarat bahwa para bos besar itu tidak perlu bergerak. Ia tahu batas dirinya sendiri. Namun para iblis itu jelas tidak tertarik bernegosiasi. Salah satu raksasa menerjang maju dan mengayunkan tombak panjang merah menyala dengan kekuatan yang terasa sanggup menghancurkan langit. Senjata itu menyeret energi destruktif saat membelah udara menuju dada Zhao Mu. Zhao Mu masih sempat menggoda mereka agar tidak terlalu tidak sabar. Udara di sekitarnya tiba-tiba menyala oleh aura emas terang. Saat senjata besar itu menyentuhnya, benda itu tidak menemukan daging. Serangan tersebut menghantam penghalang cahaya menyilaukan. Iblis itu terkejut ketika kekuatan serangannya sendiri bertemu dinding energi yang tidak bergerak sedikit pun. Gelombang kejut memantul melalui tombak merah itu, sementara garis keturunan kaisar manusia dalam tubuh Zhao Mu kembali menyala. Zhao Mu tertawa lepas. Suaranya menggema di ruang ujian saat tubuhnya mulai menghilang menjadi cahaya. Ia meninggalkan pesan bahwa saat kekuatannya cukup nanti, ia akan kembali menantang mereka. Dalam keyakinannya, hari itu tidak akan terlalu lama. Di halaman sekte, suasana sudah seperti tersambar petir. Seorang murid menunjuk ke pusat alun-alun dan berteriak bahwa Zhao Mu sudah keluar. Pilar api oranye menyala dari tanah, berputar menjadi pusaran ganas sebelum memadat menjadi wujud manusia. Saat api mereda, Zhao Mu berdiri tegak dengan satu tangan santai di pinggang. Ia menyapu pandangan ke kerumunan besar dengan senyum penuh percaya diri, seolah bertanya apakah semua orang datang untuk menyambutnya. Namun ketenangan itu langsung hancur. Sosok besar turun dari langit seperti bintang jatuh dan menghantam lantai batu dengan kekuatan yang membuat retakan menyebar ke seluruh halaman. Benturan itu menciptakan gelombang kejut merah yang membuat murid-murid di sekitar mundur terhuyung. Debu tersibak dan memperlihatkan iblis bertanduk besar yang sebelumnya menatap ranking Zhao Mu. Otot-ototnya menggembung dan ia berdiri menjulang di hadapan Zhao Mu dengan senyum predator penuh niat jahat. Pria itu akhirnya menemukan Zhao Mu setelah menunggu lama. Ketika debu menipis, Zhao Mu mendapati dirinya diapit 2 sosok yang bergerak cepat untuk melindunginya. Sebelum Zhao Mu sempat bicara, Luci dari sisi samping memperingatkannya agar berhati-hati. Gadis berjubah putih itu sudah menarik pedang yang memancarkan cahaya dingin.
Ia menjelaskan bahwa lawan mereka adalah Nemo, peringkat ke-8 di antara Heavenly Pride sekte dalam dia sisi lain. Chu Jiran yang mengenakan pakaian merah juga menyiapkan posisi, matanya tajam dan fokus. Ia menyuruh Zhoumu lari lebih dulu, karena mereka akan menahan Nemo. Zhoumu berkedip bingung. Ia memahami kenapa Lu Qi maju membantunya, tetapi kehadiran Chu Jiran terasa aneh. Zhao Emu menanyakan apa sebenarnya yang sedang Chu Jiran rencanakan, karena bantuan Lu Qi masih bisa ia pahami, sedangkan tindakan Chu Jiran sama sekali tidak jelas baginya. Chu Jiran tidak menoleh. Namun warna merah samar muncul di lehernya ketika ia mengetuk sebuah jimat emas. Ia hanya menegaskan bahwa ia punya alasannya sendiri. Di seberang halaman, mata Niemo menyala dengan niat membunuh. Ia melihat dua perempuan itu melindungi Zhao Mu dengan begitu serius dan menyimpulkan bahwa orang-orang di belakang mereka sudah memperhatikan potensi Zhao Mu. Nemo sadar ia tidak bisa menunda. Ia harus membunuh Zhao Mu sebelum para tetua tiba. Dengan raungan menggelegar yang mengguncang fondasi sekte, Nemo melesat ke udara. Ia menyuruh semua orang menyingkir dan menegaskan tidak ada yang bisa menghentikannya membalas dendam untuk sepupunya. Tinju besarnya diselimuti aura merah bergerigi yang mengerikan. Tekanan dari turunnya serangan itu membuat Lu Qi dan Chu Jiran terpental mundur, menyisakan Zhao Mu sendirian di tengah zona benturan. Namun Zhao Mu tidak lari. Ia hanya menghela napas, selalu senyum tenang dan hampir buas muncul di wajahnya. Ia merasa pemanasan sudah selesai. Saat bayangan besar Nemo menutupi tubuhnya, aura Zhao Mu sendiri menyala menjadi cahaya emas kehijauan yang terang. Ia menempelkan kedua telapak tangannya dan mengunci pandangan pada raksasa yang turun dari atas. Zhao Mu ingin merasakan sendiri kekuatan puncak core formation. Benturan mereka terjadi seketika dan mengguncang bumi. Tinju raksasa Nemo menghantam turun, sementara Zhao Mu menyambutnya langsung. Tubuhnya meledak dengan kekuatan emas kuno dari garis keturunan kaisar manusia. Tabrakan itu menciptakan ledakan cahaya dan tekanan besar yang merobek alun-alun, membentuk kubah energi menyilaukan yang membuat bangunan sekitar bergetar. Para penonton menutup mata, ngeri sekaligus tidak percaya. Mereka tidak sanggup memahami bagaimana kekuatan lapisan kelima Foundation Establishment bisa menahan puncak core formation secara langsung saat cahaya semakin kuat. Beberapa murid senior mulai menyadari sesuatu. Kilau di tubuh Zhao Mu bukan cahaya biasa. Mereka akhirnya mengenali bahwa itu adalah garis keturunan kaisar manusia. Di tengah kawah, mata Niemo membesar. Giginya menggertak karena tenaga yang ia kerahkan. Tubuhnya seperti gunung otot, tetapi serangannya benar-benar tertahan. Yang lebih mengerikan, Zhao Mu menahan tinju besarnya hanya dengan satu tangan bercahaya. Zhao Mu menyindir bahwa jika hanya adu kekuatan, senior Ni belum tentu menjadi lawannya. Nemo semakin marah dan pikirannya kacau. Ia tidak mengerti berapa banyak rahasia yang disimpan pemuda ini. Ia tidak bisa menahan diri lagi. Dengan gigi terkatup, Nemo mengalirkan seluruh kultivasinya ke lengan. Otot-ototnya membesar sampai hampir robek, lalu ia mencoba menghancurkan Zhao Mu di bawah tekanannya. Namun Zhao Mu hanya meremehkannya. Aura emasnya menyala lebih terang, dan kekuatan garis darahnya dengan mudah menandingi kekuatan puncak iblis itu. Jantung Lu Qi berdebar keras melihat kebuntuan tersebut. Melihat lonjakan energi mengerikan dari ahli sekte dalam itu, ia berteriak agar Zhao Mu segera lari. Di sampingnya, ketenangan Chu Jiran juga mulai retak. Wajahnya pucat dan berkeringat ketika menyadari betapa besar kekuatan yang dilepaskan. Namun Nemo tidak berniat memberi Zhao Mu kesempatan bernapas. Senyum kejam muncul di bibirnya saat tanda silang bercahaya dari niat pedang muncul tepat di atas dadanya. Tanda itu berdenyut dengan cahaya mematikan. Niemo melancarkan niat pedang itu dengan keyakinan penuh. Seolah kematian di bawah serangan tersebut adalah kehormatan bagi Zhao Mu. Udara menjerit ketika niat pedang memadat menjadi kekuatan fisik yang menyilaukan. Namun saat serangan pembunuh itu melesat, Zhao Mu tidak gentar. Rambut panjangnya berkibar liar oleh tekanan angin, dan matanya terbakar cahaya emas tajam. Naga emas dari energi murni menerjang maju dengan rahang terbuka seperti predator sunyi. Zhao Mu sempat terkejut ketika panas dari sisik naga itu menekan kulitnya. Di seberang, lawannya yakin serangan ini akan menjadi akhir. Zhao Mu akhirnya menyadari bahwa niat pedang itu berasal dari Long Yuanfeng. Kesadaran itu menghantamnya keras. Ia bukan hanya melawan satu orang, tetapi juga kekuatan besar pinjaman dari seorang ahli. Aura tersebut menekan tubuh dan jiwanya, seolah ingin menghancurkan
semangatnya sebelum naga itu menyentuhnya. Namun Joumu tidak akan patah. Ia menggertakkan gigi dan menancapkan kaki ke lantai batu. Retakan menyebar dari bawah pijakannya karena tekanan kuda-kudanya. Cahaya emas yang lebih tua dan lebih dalam dari naga di hadapannya meledak dari pusat tubuh Joumu. Ia membuka garis keturunan kaisar manusia. Udara bergetar saat kekuatannya melonjak. Sayap, api eterial, bergerigi muncul dari punggungnya dan menerangi arena redup dengan kilatan menyilaukan. Zaomu mengulurkan kedua tangan. Tangannya gemetar seperti sedang menahan matahari, lalu bertabrakan dengan kepala naga itu. Dengan wajah berdarah dan rahang mengeras, ia memaksa diri bertahan. Semua kehendaknya ia tuangkan ke telapak tangan, bergulat melawan konstruksi niat pedang yang sangat besar. Untuk sesaat, dunia seolah berhenti di batas rapuh antara manusia dan legenda, lalu tekanan mencapai titik puncak. Naga itu hancur. Ledakan cahaya dan puing yang sangat besar mengubah panggung menjadi kawah. Debu menyesaki udara, sementara pecahan batu turun seperti hujan es. Dari pinggir arena, para gadis menyaksikan dengan ngeri. Salah satu dari mereka berlari maju dan memanggil Joumu dengan suara putus asa di tengah denging ledakan. Namun yang lain justru membeku. Wajahnya pucat ketika menatap asap yang turun. Ia merasa semua sudah tidak berguna. Kekuatan destruktif serangan tadi terlalu besar untuk memberi ruang harapan. Asap tebal menggantung di atas arena yang hancur, seperti selimut mencekik yang menutupi hasil ledakan. Bagi perempuan berambut merah yang menonton dari pinggir, keheningan itu terasa memekakan. Mata ungunya menyipit, menelusuri debu yang berputar dengan perhitungan dingin. Ia tahu itu adalah niat pedang kultivator Nascent Soul. Menurutnya, Joumu yang masih berada di Foundation Establishment kemungkinan besar sudah menjadi abu. Rasa frustrasi menusuk dirinya. Jika Joumu mati, tugas dari gurunya juga ikut gagal. Dia seberang reruntuhan. Prajurit bertubuh besar berdiri di tengah debu yang turun. Sosoknya tampak menekan di antara kepulan asap. Ia tidak menyembunyikan rasa hina. Baginya, inilah akibat dari menyinggung orang besar secara buta. Luci memanggil dengan suara bergetar, bercampur marah dan duka ketika menatap kabut abu-abu itu. Tiba-tiba, suara batuk basah memecah keheningan. Tubuh Nemo menegang, kepalanya langsung menoleh ke tengah kawah. Para gadis juga membeku, bahkan napas mereka tertahan. Dari pusat kabut, sosok berdarah mulai muncul. Pakaian Joumu robek, dadanya merah oleh darah, tetapi senyum keras dan menantang masih tersisa di wajahnya. Ia menghapus darah dari dagunya, sementara matanya bersinar penuh kemenangan liar. Joumu menilai niat pedang Long Tianxiang ternyata hanya sebatas itu. Suaranya serak tetapi tetap stabil. Ia melangkah maju dengan dada naik, turun menahan sakit. Ia melihat tangannya yang gemetar, lalu menatap lawannya yang terkejut. Dengan batuk keras yang kembali menyela, Joumu tetap berdiri tegak di atas tanah yang hancur. Ia menjadi bukti hidup bahwa kekuatan orang besar itu belum cukup untuk menjatuhkannya. Melihat Joumu masih hidup, arena seperti tersambar gelombang kejut. Mata Luci menyala antara tidak percaya dan lega. Harapan kecil mulai muncul di wajahnya. Namun keterkejutan Nemo cepat berubah menjadi amarah membunuh. Baginya, perlawanan Joumu bukan bukti kekuatan, melainkan percikan terakhir dari panah yang sudah kehabisan tenaga. Nemo menilai Joumu sudah berada di ujung batas. Kedua tangannya menyala dengan aura oranye ganas. Ia menerjang lagi. Tubuh besarnya memangkas jarak dalam satu lompatan yang mengguncang tanah. Luci berusaha menghentikannya. Ia bergerak cepat dan mengayunkan pedang, meninggalkan jejak energi biru demi melindungi Joumu yang terluka. Namun Nemo hanya menyuruhnya menyingkir dan menepisnya dengan kekuatan besar sampai Luci terpental. Tidak ada yang bisa menghentikan Nemo dari pukulan terakhir. Ia berdiri di atas Joumu, menarik tinjunya seperti gunung jatuh, diselimuti energi penghancur. Joumu menatap bayangan tinju itu yang menutupi cahaya. Ia mencoba menggeser tubuh dan mengangkat lengan, tetapi otot-ototnya tidak mau bergerak. Ia sadar tubuhnya sudah tidak punya tenaga. Tepat sebelum tinju itu menghantam, udara seperti retak. Pilar cahaya, ungu pekat turun dari langit dan meledak di antara mereka dengan kekuatan seperti bintang jatuh. Gelombang kejutnya menghentikan momentum Nemo secara brutal, menahannya di bawah tekanan gravitasi yang tiba-tiba menghancurkan. Nemo berteriak, ingin tahu siapa yang berani menghentikannya. Wajahnya berubah oleh rasa sakit dan amarah saat ia berjuang melawan cahaya ungu yang menekannya ke tanah. Suara dingin dan merdu menjawab dari atas. Suara itu memotong kekacauan arena seperti bilah es.
Di atas batu yang retak, seorang wanita turun perlahan, diselimuti aura ungu berkilau yang memancarkan otoritas mengerikan. Ia melayang turun dengan tenang, rambut ungunya terangkat oleh tekanan spiritualnya sendiri. Saat kakinya menyentuh tanah, cahaya merah muda, keunguan kembali menyala sebelum mereda. Ia menatap Nemo dengan ekspresi bosan. Dengan lembut, ia mempertanyakan apakah Nemo punya keberatan. Keberanian membunuh Nemo langsung lenyap. Tekanan dari keberadaan wanita itu memaksanya berlutut, hampir sampai keningnya menyentuh lantai retak. Dengan suara penuh takut, Nemo mengaku tidak berani. Dalam pikirannya, hanya ada satu pertanyaan panik. Kenapa sang Sentes muncul di sini? Dia sekeliling arena, para penonton dan penjaga bereaksi serentak. Mereka menjatuhkan diri berlutut dalam gelombang penghormatan dan menyambut kedatangan sang Sentes. Namun, sang Sentes mengabaikan kerumunan. Perhatiannya tertuju pada Zhao Omu yang babak belur. Ia menyilangkan tangan dan menatap tubuh Zhao Omu yang penuh darah dengan rasa penasaran baru. Ia mengakui bahwa Zhao Omu membuatnya melihatnya dengan pandangan berbeda. Zhao Omu bersandar sedikit, tertawa lemah karena kelelahan. Sang Sentes menyebut gelarnya sebagai nomor 1 Heavenly Pride, sekte luar. Menurutnya, gelar itu sebenarnya tidak terlalu layak dipamerkan. Namun dengan tingkat kultivasi Zhao Omu saat ini, bisa mencapai titik tersebut menjadikannya satu-satunya orang dalam sejarah sekte iblis Saint Yuan. Zhao Omu tidak menunduk di bawah tatapan sang Sentes. Cahaya emas garis darahnya masih berkelip samar di lengannya. Dan ia menjawab dengan rendah hati bahwa itu hanya kebetulan. Tatapan sang Sentes tetap menempel pada Zhao Omu. Sikap dinginnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Ia mengulurkan tangan dan menawarkan Zhao Omu untuk menjadi muridnya. Zhao Omu berkedip, dahinya mengernyit karena tawaran mendadak itu. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara besar merobek langit, dipenuhi energi spiritual mentah. Suara itu menyatakan bahwa ia mendengar muncul Heavenly Pride ras manusia yang luar biasa di sekte luar, dan ia ingin segera melihatnya. Garis-garis merah memotong awan seperti meteor jatuh. 3 sosok turun dengan kecepatan mengerikan, masing-masing membawa manifestasi kekuatan berbeda. Satu duduk bersila di atas labu raksasa, satu berdiri kokoh di atas segel batu melayang, dan satu lagi turun sambil menyeimbangkan diri di gagang pedang besar bercahaya. Aura persaingan mereka begitu tebal sampai mereka mulai bertengkar, bahkan sebelum kaki mereka menyentuh tanah. Mereka saling memperingatkan agar tidak merebut Zhao Omu. Masing-masing ingin menjadikannya murid. Salah satu menyebut yang lain, orang tua keras kepala dan menegaskan bahwa ia tidak akan mundur hanya karena diberi peringatan. Di bawah, para murid menatap pemandangan itu dengan kagum. Ada yang berbisik menanyakan siapa para orang tua itu, tetapi langsung ditegur agar tidak bicara sembarangan. Mereka adalah para tetua ras manusia dari sekte iblis Saint Yuan. Yang pertama mendarat adalah pria yang diselimuti aura ungu ganas. Ia menilai sang Sentes bergerak terlalu cepat. Menurutnya, ras manusia akhirnya melahirkan jenius tak tertandingi, jadi tidak mungkin mereka membiarkan ras iblis mengambilnya. Pria ini adalah Zhao Xiliang, tetua kelima sekte, seorang master array legendaris dengan pencapaian luar biasa dalam segel kompleks. Setelah itu, seorang pria yang dikelilingi api hijau bergetar ikut mendekat. Ia mengingatkan bahwa sang Sentes sudah memiliki monster kecil bernama Mujiuling. Jadi Heavenly Pride ras manusia ini seharusnya diserahkan kepadanya. Pria ini adalah Fan Deng, tetua ketujuh. Kekuatan tempurnya memang bukan yang paling menonjol di antara para tetua, tetapi ia adalah alkemis terkenal yang pil buatannya dicari seluruh sekte. Zhao Omu berdiri di tengah badai besar itu, melihat para petinggi sekte mulai memperebutkannya seperti harta langka. Panas arena meningkat ketika sosok ketiga turun, diselimuti pilar api merah menyala. Ia adalah Du Guzihan, tetua ketiga sekte iblis Saint Yuan. Ia berdiri dengan tangan terlipat, pedang besar terpasang di punggung. Kehadirannya seperti tungku, memancarkan tekanan bela diri mentah yang membuat udara bergetar. Du Guzihan menegaskan bahwa di dunia kultivasi, kekuatan adalah yang terpenting. Jika Zhao Omu memilihnya sebagai guru, ia akan membekalinya satu set artefak lengkap, tingkat ketujuh ke atas dan mewariskan seluruh pembelajaran hidupnya, yaitu seni pertempuran langit dan bumi. Para murid di kerumunan hampir tidak bisa bernapas karena iri. Mereka tahu dahulu Du Guzihan mengandalkan teknik itu untuk bertarung sampai bagian terdalam tanah terlarang kuno dan memenangkan posisi tetua ketiga.
Suasana dipenuhi kecemburuan. Sekte itu memiliki total 4 tetua ras manusia, dan 3 diantaranya datang begitu saja demi Zhao Mu. Para murid bertanya-tanya seberapa menentang langit bakat Zhao Mu sampai ia bisa menjadi murid pribadi hanya dalam satu langkah. Tawaran dari segala arah mulai bermunculan. Ketiga tetua mengepung Zhao Mu dengan aura hijau, ungu, dan merah yang berputar bersama. Van Deng menawarkan tungku alkimia, paling berharganya jika Zhao Mu memilihnya sebagai guru. Zhao Xiliang mendesak, Zhao Mu menentukan pilihan. Dugu Zihan juga memberi peringatan agar Zhao Mu berpikir hati-hati, karena kekuatan adalah hal paling penting di dunia kultivasi. Zhao Mu berdiri di tengah pusaran itu, masih diselimuti cahaya emas tipis. Ia menatap para tetua kuat tersebut, lalu menoleh ke Sang Sentes. Senyum main-main muncul di sudut bibirnya. Ia mengangkat jari ke dagu, seolah benar-benar mempertimbangkan semuanya, lalu ia mengusulkan kemungkinan untuk mengambil mereka semua sebagai guru. Keheningan mendadak jatuh di arena. 3 tetua itu membeku. Ekspresi mereka berubah dari semangat bersaing menjadi bingung total. Bahkan udara seakan berhenti bergerak saat mereka menatap pemuda yang baru saja menyarankan hal mustahil. Sang saintes akhirnya memecah keheningan dengan suara kecil yang terdengar geli. Ia tidak keberatan dan menyerahkan keputusan kepada 3 tetua tersebut. Keberanian Zhao Mu membuat 3 tetua berada dalam keadaan tidak percaya. Zhao Xiliang mengusap pelipisnya dengan wajah frustrasi. Ia menjelaskan bahwa jalur Master Array membutuhkan waktu sangat besar untuk mempelajari misteri mendalamnya. Dugu Zihan lebih belak-belakan. Menurutnya, mengasah kemampuan tempur juga memerlukan latihan nyata tanpa henti. Van Deng ikut menambahkan bahwa menjadi master alkimia menuntut akumulasi waktu yang sangat banyak, sehingga Zhao Mu tidak boleh terpecah fokus. Namun Zhao Mu tidak gentar. Ia memegang dadanya dengan kesungguhan yang agak dibuat-buat. Aura emas terang memancar dari tubuhnya ketika ia berkata bahwa karena 3 tetua begitu menghargainya, ia tidak boleh mengecewakan mereka. Ia mengusulkan diberi waktu 3 hari untuk belajar di bawah masing-masing tetua. Jika dalam waktu singkat ia mampu memenuhi harapan mereka, itu membuktikan ia bisa menangani ketiganya sekaligus. Para tetua terdiam berat dan saling bertukar pandang ragu. Kepercayaan diri atau mungkin kesombongan Zhao Mu benar-benar belum pernah mereka lihat. Sang saintes maju, jubah ungunya berkibar saat ia mengambil alih situasi. Ia memutuskan kesepakatan itu berlaku. Setelah itu, ia mengatakan akan membawa orang yang menyebabkan masalah dan akan berusaha meminta penjelasan untuk mereka. Para tetua berterima kasih serentak. Sang Sentes mulai melayang, pergi sambil mengangkat Nimo yang kalah dengan kekuatannya. Saat ia pergi, Zhao Mu melihatnya dengan senyum tulus. Ia merasa Sang Sentes ternyata cukup baik hati. Karena itu, ia melambaikan tangan ke arah Sang Sentes dan mengatakan bahwa jika suatu hari Sang Sentes membutuhkan bantuannya dalam kultivasi, ia pasti tidak akan pelit. Sang Sentes berhenti sebentar di udara. Wajahnya sedikit memerah saat ia menggigit ibu jarinya, lalu menatap Zhao Mu dengan campuran tertarik dan kesal. Ia hanya menanggapi bahwa urusan itu dibicarakan nanti, sebelum menghilang ke cakrawala. Begitu Sang Saintes lenyap, jadwal baru Zhao Mu langsung dimulai. Zhao Xiliang tidak membuang waktu. Dengan satu gerakan pergelangan tangan, untayan energi spiritual panjang mencambuk keluar dan melilit dada serta lengan Zhao Mu seperti tali pengikat. Sang tetua menyuruhnya berhenti bicara omong kosong dan mengikutinya untuk melatih Array lebih dulu. Zhao Mu yang tidak siap hanya bisa pasrah saat tubuhnya terangkat ke udara di bawah mereka di halaman yang hancur. Luci menatap Zhao Mu yang dibawa pergi. Sebuah suara menarik, perhatiannya kembali pada bahaya yang tersisa, memperingatkan bahwa Long Chenxiang mungkin akan berkomplot melawannya. Luci menatap orang yang bicara dengan ekspresi mengeras dan menegaskan bahwa ia akan berhati-hati. Dia sisi gelap kerumunan, suasana jauh dari penuh harapan. Kultivator iblis yang dulu menangkap Zhao Mu berdiri membeku, keringat dingin mengalir di dahinya. Ia melihat cahaya yang melesat di langit, jejak seorang pemuda yang dalam hitungan menit berubah dari tawanan menjadi murid pribadi paling diperebutkan di sekte. Ia menelan ludah dengan tenggorokan tercekat. Melihat Zhao Mu benar-benar menjadi murid pribadi, insting bertahan hidupnya langsung menyala. Ia merasa tidak bisa lagi tinggal di sekte Ibsis Saint Yuan. Sadar bahwa nyawanya bisa hilang kapan saja. Jika mantan tawanannya memutuskan membalas dendam, ia memalingkan muka dan mulai menghitung jalan kabur.
Beban berat turun di dadanya saat ia menyadari keadaan keluarganya sendiri juga buruk. Keluarganya masih terjebak di dalam sekte iblis Saint Yuan. Tanpa jalan keluar yang jelas, situasi semakin suram. Pikirannya kemudian beralih ke peta kekuasaan luar. Dinasti Grezia, tempat Zhao Mu dulu berada, kini dikepung tanpa henti oleh dinasti Great Zhou yang bertetangga dengannya. Dinasti Xia sudah berada di ambang kehancuran dan kejatuhannya tampak tak terhindarkan. Sebuah pemikiran strategis muncul. Jika keluarganya bisa ikut campur dan melindungi dinasti Great Xia, itu sama saja dengan memberi bantuan besar kepada Zhao Mu. Ia pun mengambil keputusan. Ia akan mencari ayahnya dan menjelaskan masalah ini sekarang juga. Dengan lonjakan energi merah, ia terbang ke udara dan meninggalkan tanah seperti kilatan kekuatan, sementara yang lain melihatnya pergi. Seberkas cahaya ungu terang melengkung di langit dan turun ke puncak berkabut Profound Array Peak. Zhao Mu mendarat lembut di antara pulau-pulau terapung dan pagoda kuno, ditemani tetua Zhao Xiliang. Mereka berdiri di jantung Array Valley, tempat yang bergetar oleh kekuatan tersembunyi. Tetua Zhao menunjuk cakrawala dengan penuh kebanggaan profesional. Ia menjelaskan bahwa tempat itu adalah Array Valley. Di seluruh lembah sudah dibangun 3.271 array. Ia kemudian menunjuk pusat energi spiritual dan menjelaskan bahwa tempat itu juga merupakan inti dari array besar pelindung gunung milik sekte iblis Saint Yuan. Jika array besar tersebut diaktifkan sepenuhnya, lokasi ini akan menjadi tempat paling aman di seluruh sekte. Zhao Mu menyerap skala pertahanan itu sambil mengangguk. Tidak lama kemudian, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Ia bertanya apakah array di Climbing Heaven Road juga dibuat oleh tetua Zhao. Pertanyaan itu membuat sang tetua sedikit terdiam. Dengan senyum merendah, ia mengusap janggut putih panjangnya. Ia mengaku meski menyebut dirinya Genius Array. Bahkan jika ia menghabiskan seluruh usaha hidupnya, ia tidak akan mampu menciptakan array tingkat tertinggi seperti Climbing Heaven Road. Wajah tetua Zhao berubah serius. Matanya memancarkan rasa hormat mendalam terhadap sejarah sekte. Ia menjelaskan bahwa Climbing Heaven Road adalah array yang diciptakan langsung oleh Patriark Saint Yuan 8.000 tahun lalu. Bagi sekte iblis Saint Yuan yang masih berdiri tegak di hutan 10.000 iblis sampai hari ini, Climbing Heaven Road adalah penyumbang jasa terbesar tanpa keraguan. Saat ia bicara, bayangan Patriark kuno seolah muncul samar di udara. Sosok itu berdiri penuh kuasa di depan mandala emas raksasa yang menyala. Menjadi bukti warisan yang hanya bisa dijaga para master modern, bukan ditandingi. Zhao Mu menatap puncak-puncak jauh, pikirannya dipenuhi legenda pendiri sekte. Ia mengakui sang patriark benar-benar luar biasa. Ia juga pernah mendengar bahwa 1000 tahun setelah mendirikan sekte iblis Saint Yuan, sang patriark menghilang. Zhao bertanya apakah sang patriark telah gugur. Tetua Zhao terdiam. Ekspresinya menggelap saat ia mengusap janggut. Udara di antara mereka terasa berat oleh pertanyaan yang belum terjawab. Sang tetua akhirnya mengaku bahwa ia juga tidak tahu keberadaan Patriark Saint Yuan. Ada rumor yang mengatakan sang patriark berhasil melewati tribulasi dan pergi ke dunia baru. Namun dalam pikirannya muncul bayangan yang jauh lebih mengerikan. Sosok patriark perkasa itu terikat rantai bercahaya. Beberapa pedang menembus punggungnya dan tubuhnya tergantung di kehampaan. Tetua Zhao melanjutkan bahwa ada juga rumor yang mengatakan sang patriark menemukan rahasia mengejutkan, lalu dipenjara oleh faksi tertentu dan sampai hari ini belum mampu membebaskan diri. Keringat dingin muncul di dahi Zhao Mu. Untuk bisa menekan sosok selegendaris Patriark Saint Yuan, faksi seperti itu pasti sangat mengerikan. Melihat kegelisahan Zhao Mu, tetua Zhao melambaikan tangan dan memecah ketegangan. Ia menilai masih terlalu dini bagi Zhao Mu untuk bersentuhan dengan hal-hal seperti itu. Untuk sekarang, Zhao Mu harus mengikutinya masuk ke kediaman gua agar bakat arainya bisa diuji. Zhao Mu menjawab dengan hormat dan mengikuti sang tetua menuju pintu masuk batu dari tempat tersembunyi itu. Mereka berjalan melalui jalur berlapis batu yang mengarah ke dalam gunung, sampai tiba di pintu merah besar yang tersembunyi di dalam gua. Saat mereka melewati ambang pintu, seorang perempuan berambut merah muda yang menunggu di dalam menoleh. Ia menyambut gurunya dengan suara yang menggema lembut di lorong batu. Perempuan itu mendekat dengan langkah percaya diri, kehadirannya memenuhi ruangan. Ia bertanya kenapa gurunya punya waktu luang untuk datang ke kediaman gua hari ini. Ia adalah murid tetua Zhao, Xiong Yorong. Saat Xiong Yorong semakin dekat, Zhao Mu sempat terpaku.
Pandangannya tanpa sengaja tertarik pada bentuk tubuhnya yang mencolok. Pikirannya mendadak kacau karena terkejut, lalu ia cepat-cepat berkedip. Rasa panas naik ke wajahnya saat ia berusaha menguasai diri. Ia merasa malu karena hampir kehilangan ketenangan di depan kakak senior ini. Tetua Zhao seolah tidak menyadari pergulatan batin Zhao Mu. Ia maju dan memperkenalkan mereka. Sang tetua menjelaskan kepada Xiong Yorong bahwa Zhao Mu adalah adik seperguruannya. Lalu ia memperkenalkan Xiong Yorong kepada Zhao Mu. Meski basis kultivasinya tidak tinggi, Xiong Yorong adalah jenius Divine Rune yang jarang muncul dalam 100 tahun. Zhao Mu segera merapikan ekspresinya dan memberi salam hormat kepada kakak senior Xiong. Yorong hanya membalas singkat dengan sikap dingin. Setelah perkenalan selesai, Tetua Zhao bersiap pergi. Lingkaran cahaya emas mulai berkilau di atas kepalanya, menandakan ia akan bergerak. Ia menjelaskan bahwa kebetulan ada urusan yang harus ia tangani. Jadi, Xiong Yorong akan membawa Zhao Umu mempelajari dasar-dasar Master Are lebih dulu. Xiong Yorong memerintahkan Zhao Umu mengikutinya dengan nada singkat. Ia berbalik dan berjalan lebih dalam ke tempat suci itu. Zhao Umu mengikutinya sambil berusaha fokus pada tugas. Mereka berhenti di depan altar batu, tempat api oranye berkedip di atas sebuah wadah. Xiong Yorong meraih ke arah api. Dengan gerakan terampil, jarinya menarik sebuah benda kecil berbentuk bundar dari panas itu. Benda tersebut melayang di dalam nyala spiritual memancarkan cahaya tua yang redup. Zhao Umu bertanya benda apa itu. Xiong Yorong menjelaskan bahwa itu adalah cakram Divine Rune. Ia menyuruh Zhao Umu memegangnya dan menaruhnya di antara alis. Sebelum Zhao Umu mengambil cakram tersebut, ia menambahkan agar Zhao Umu tidak melihat dengan mata, melainkan merasakannya dengan hati. Zhao Umu menutup mata dan menekan logam dingin itu ke dahinya. Seketika, dunia di sekitarnya menghilang. Energi spiritual emas meledak, menenun rantai rune bercahaya yang rumit di seluruh penglihatannya. Ia merasa dirinya tergantung di pusat mandala besar bercahaya yang berdenyut mengikuti hukum dasar dunia. Informasi yang mengalir sangat luas, seperti lautan pengetahuan kuno yang menjelma menjadi cahaya. Suara Xiong Yorong tiba-tiba memutus kondisi itu. Penglihatan emas pecah, dan Zhao Umu kembali berada di gua. Ia berkedip ketika cahaya oranye dari cakram Divine Rune kembali ke tangan Xiong Yorong. Zhao Umu terlihat sedikit linglung. Resonansi rune masih bergaung di pikirannya. Xiong Yorong menurunkan cakram Divine Rune dan menatapnya dengan ekspresi sulit dibaca. Ia meminta Zhao Umu menjelaskan apa yang baru saja ia lihat. Zhao Umu butuh waktu sebentar untuk menyusun pikiran. Gambaran tadi masih membakar ingatannya. Ia menjelaskan bahwa ia melihat cakram besar dengan simbol-simbol aneh di atasnya. Mata Xiong Yorong menajam begitu mendengar deskripsi itu. Ia menyilangkan tangan dan memproses ucapan Zhao Mu. Dalam hati, ia menyadari bahwa pemuda ini bisa memvisualisasikan cakram Divine Rune begitu cepat. Artinya, Zhao Mu memang punya bakat. Tidak heran gurunya membawanya secara pribadi. Xiong Yorong menekan rasa skeptisnya dan bertanya lagi berapa banyak simbol yang dilihat Zhao Mu. Zhao Mu mengusap dagunya dengan sedikit malu. Ia mengaku lupa menghitung dengan cermat. Namun menurut perkiraannya, ada sekitar 1.000 lebih, mungkin sedikit lebih banyak, tetapi jelas tidak sampai 2.000. Ketenangan Xiong Yorong langsung pecah. Ia terkejut sampai hampir berteriak. Pikirannya langsung membandingkan pengalaman Zhao Mu dengan dirinya sendiri. Zhao Mu melihat lebih dari 1.000 Divine Rune pada visualisasi pertama, sementara dulu ia hanya melihat beberapa puluh. Zhao Mu yang ikut terkejut oleh reaksi itu menunjuk cakram dan bertanya apakah simbol-simbol itu memang Divine Rune. Xiong Yorong berusaha merebut kembali wibawanya. Ia mengangkat satu jari dan mulai menjelaskan. Semua hal di langit dan bumi memiliki tatanan operasinya sendiri, dan kekuatan yang menjaga tatanan tersebut adalah Divine Rune yang tersembunyi di ruang gelap. Xiong Yorong memberi isyarat ke udara, suaranya membawa bobot pengetahuan kuno. Divine Rune ada di mana-mana dan punya variasi tak terhitung. Tidak ada yang tahu persis berapa jenis Divine Rune di antara langit dan bumi. Ia telah mempelajari seni Are sejak kecil. Sudah lebih dari 30 tahun dan ranah arenya mencapai tingkat ke-6. Meski begitu, ia baru menguasai lebih dari 6.700 variasi Divine Rune. Zhao Mu menatapnya sambil memegang dagu, benar-benar berpikir. Ia merasa simbol misterius itu ternyata sangat banyak. Lalu bertanya apakah bakatnya untuk menjadi Master Are sebenarnya buruk. Mata Xiong Yorong sedikit berkedut.
Rasa frustrasi muncul di balik tatapannya. Ia merasa Zhao Mu seolah datang untuk pamer, meski pemuda itu mungkin tidak sengaja. Setelah menekan kekesalannya, Xiong Yorong kembali fokus. Karena Zhao Mu sudah bisa memvisualisasikan Divine Rune. Ia memutuskan memulai tahap pengajaran berikutnya. Xiong Yorong kembali mengangkat cakram Divine Rune yang menyala, sementara api oranye menjilat udara. Zhao Mu mendekat dengan rasa tertarik. Xiong Yorong menyuruhnya memperhatikan. Ia menyalurkan energi spiritual ke dalam cakram tersebut, membuat cahaya emas terang meledak dari pusatnya. Seketika, dinding batu gua seakan larut dan berganti menjadi hamparan biru luas yang berkilau. Zhao Mu melihat sekeliling dengan kagum saat dunia berubah di sekitar mereka. Ia menduga itu adalah arai ilusi. Xiong Yorong menjelaskan bahwa Zhao Mu bisa memahaminya seperti itu. Nada suaranya memadukan kebanggaan profesional dan sisa kejengkelan. Dengan lambaian tangan, lingkungan kembali berubah. Pilar es naik dari tanah, sementara api menderu dan petir berderak muncul di udara. Xiong Yorong menjelaskan bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia juga bisa mengubah struktur Divine Rune pada cakram Divine Rune untuk meniru beberapa pemandangan. Namun beban demonstrasi itu tiba-tiba terasa berat. Wajahnya memucat dan lututnya melemas. Melihatnya hampir jatuh, Zhao Mu secara naluriah menangkap tubuhnya. Tangannya tanpa sengaja menyentuh bagian depan tubuh Xiong Yorong saat mencoba menjaga keseimbangannya. Kontak canggung itu membuat wajah Zhao Mu langsung memerah. Ia gugup menanyakan apakah kakak senior baik-baik saja. Xiong Yorong terengah dan mengaku baik-baik saja. Ia menjelaskan bahwa memanipulasi Divine Rune memang menghabiskan banyak sekali energi spiritual. Dengan lembut tetapi tegas, ia menekan dada Zhao Mu dan menjauh dari bantuannya. Ia mengatakan tidak perlu dibantu lagi karena ia sudah baik-baik saja. Zhao Mu mundur sambil berusaha mengabaikan panas yang tersisa di wajahnya. Xiong Yorong berjalan ke altar. Ekspresinya berubah suram ketika ia menatap kedua tangannya. Ia menjelaskan bahwa semua itu terjadi karena meskipun pencapaiannya dalam arai cukup tinggi, sayangnya ia tidak memiliki bakat kultivasi yang baik. Sampai hari ini, ia masih terjebak di puncak Foundation Establishment. Zhao Mu bingung. Menurutnya, menerobos ke Core Formation seharusnya tidak terlalu sulit. Bukankah Pil Chao Yuan tingkat kelima bisa membantu kultivator membentuk inti? Xiong Yorong menghela napas dengan nada getir. Ia bahkan sudah mencoba Pil Chao Yuan tingkat 6, tetapi itu juga tidak berguna baginya. Gurunya mengatakan Purple Mansion miliknya rusak bawaan dan pembuluh intinya tidak bisa berkumpul. Ia menatap dirinya sendiri dengan rasa frustrasi yang jelas. Kecuali ia bisa mendapatkan pil pengumpul asal tingkat ke-8, ia tidak punya harapan untuk menembus Core Formation. Senyum penuh arti muncul di sudut bibir Zhao Mu. Ia mengusap dagu dengan kilatan nakal dan percaya diri. Zhao Mu memanggil Xiong Yorong dan membuat gadis itu menoleh bingung. Ia mengatakan seandainya ia bisa membantu mendapatkan pil pengumpul asal, bagaimana Xiong Yorong akan membalasnya? Permohonan putus asa terasa menggantung di udara. Xiong Yorong menggenggam pakaian gelap Zhao Mu dengan ekspresi campuran antara harapan gila dan kerentanan yang mentah. Ia menyatakan bahwa jika Zhao Mu bisa memberinya pil pengumpul asal tingkat ke-8, berapapun biayanya, ia akan mengumpulkan uang dengan segala cara. Zhao Mu menatapnya dengan ekspresi sulit dibaca, senyum tipis bermain di bibirnya. Ia mendorong Xiong Yorong pelan tetapi tegas, memutus jarak mereka. Zhao Mu mengingatkan bahwa kakak senior Xiong juga pasti paham, pil pengumpul asal tingkat ke-8 bukan sesuatu yang bisa dibeli hanya dengan uang. Xiong Yorong membeku, matanya membesar saat kenyataan itu menghantam. Uang bisa dikumpulkan, tetapi pil yang ia butuhkan adalah benda langka yang melampaui sekadar harga. Wajahnya memerah kuat, tetapi tekadnya justru mengeras. Ia mengatakan jika uang masih belum cukup, maka ia akan menjual dirinya kepada Zhao Mu. Udara di antara mereka seolah bergetar. Sebelum Xiong Yorong sempat memproses berat ucapannya sendiri, tangan Zhao Mu sudah bergerak dan menggenggam tangannya dengan mantap. Zhao Mu langsung menyambut kesepakatan itu dengan nada gembira. Xiong Yorong tertegun. Antusiasme mendadak itu membuatnya benar-benar tidak siap. Ketika Zhao Mu tersenyum lebar sambil menggenggam tangannya seperti merayakan sesuatu, rasa putus asa Xiong Yorong mulai surut dan digantikan perasaan dingin yang mencurigakan. Ia menatap Zhao Mu dengan dahi mengernyit, mulai merasa seperti baru saja tertipu. Zhao Mu kemudian merogoh lengan bajunya dengan santai. Ia mengatakan kebetulan dirinya punya beberapa pil
pengumpul asal di sana. Ia mengulurkan tangan, dan 2 pil hijau kecil berada di telapak tangannya. Zhao Omu memberikannya kepada Xiong Yorong terlebih dahulu. Xiong Yorong menatap pil-pil itu dengan datar, tetapi tidak mengambilnya. Ia menjelaskan bahwa semua itu hanya pil pengumpul asal tingkat kelima dan sudah tidak berpengaruh padanya. Meski begitu, ia tetap berterima kasih atas niat Zhao Mu. Tawa kecil penuh arti keluar dari Zhao Mu. Di dalam pikirannya, panel sistem kompleks menyala dengan presisi holografis. Notifikasi muncul cepat. Pil tingkat kelima memicu return 50 kali lipat dan menghasilkan pil pemelihara hati tingkat kelima. PL lain memicu return 200 kali lipat dan menghasilkan PL pemelihara hati tingkat ke-6. Kemudian return 3000 kali lipat terpicu dan menghasilkan PL pengumpul asal tingkat ke-8. Zhao Mu merasa momen yang ia tunggu akhirnya datang. Saat ia menarik sebuah botol porselen kecil berhias dari pakaiannya, kilatan licik muncul di matanya. Ia menatap Xiong Yorong dengan senyum percaya diri. Merasa kakak senior Xiong kini tidak akan bisa lepas dari telapak tangannya. Namun tiba-tiba, tanah di bawah mereka mengerang. Getaran keras menyebar melalui bumi, mengirim gemuruh besar ke seluruh area. Udara ikut bergetar oleh tekanan mendadak yang luar biasa. Sikap main-main Zhao Mu langsung lenyap saat ia menahan tubuhnya dari guncangan dan bertanya apa yang terjadi. Xiong Yorong menatap langit dengan wajah pucat. Ia menyadari bahwa area besar pelindung gunung sedang aktif dengan intensitas mengerikan. Suara klik tajam dan berirama menggema di udara. 3 murid tiba-tiba muncul dari ruang kosong dan mendarat bersamaan. Mereka memberi hormat kepada kakak senior Xiong dengan disiplin. Xiong Yorong berdiri tegak dengan tangan terlipat di depan dada. Kepanikannya tadi bergeser menjadi sikap profesional yang dingin. Ia bertanya apakah mereka sudah menemukan penyebab kerusakan area. Salah satu murid maju dengan kepala menunduk hormat. Ia melaporkan bahwa 3 titik rusak pada area besar pelindung gunung disebabkan oleh beast jahat. Namun di lokasi itu juga tersisa fluktuasi samar energi jahat. Mereka sudah melaporkan situasi tersebut ke Tanah Suci Inti, dan Holison menyatakan akan menyelidiki masalah ini secara pribadi. Ekspresi Xiong Yorong tetap tenang. Meski matanya sempat berubah ketika mendengar Holison disebut. Di sampingnya, Zhao Mu memperhatikan pertukaran itu dalam diam. Xiong Yorong berterima kasih atas kerja keras mereka dan menyuruh mereka kembali beristirahat. Para murid menjawab serentak. Cahaya emas menyala di bawah kaki mereka, membentuk lingkaran teleportasi yang menelan mereka dan membawa mereka pergi dari halaman. Saat cahaya memudar, Zhao Mu menoleh ke Xiong Yorong dengan rasa penasaran. Ia bertanya apakah sesuatu terjadi. Xiong Yorong mulai berjalan pergi. Rambut merah mudanya bergoyang mengikuti langkah. Suaranya datar, membawa kelelahan seseorang yang sudah biasa menghadapi kekacauan semacam ini. Ia menjelaskan bahwa itu hanya iblis dan roh jahat yang membuat masalah. Hal yang umum terjadi di sekte iblis Saint Yuan. Zhao Mu mengikuti di belakangnya dengan dahi mengernyit. Ia bingung karena sekte iblis Saint Yuan sendiri adalah faksi jalan jahat. Jadi kenapa masih ada roh jahat yang membuat masalah di wilayah mereka? Xiong Yorong memperlambat langkah. Tatapannya menjauh ketika ia mulai menjelaskan keadaan rumit di benua Shanwu. Sejak zaman kuno, benua Shanwu terbagi menjadi faksi ras manusia dan ras iblis, dan kedua pihak saling membenci. Dalam kondisi seperti itu, posisi sekte iblis Saint Yuan sebenarnya sangat canggung. Mereka tidak diakui oleh ras iblis dan juga tidak bisa mendapat kepercayaan ras manusia. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang memandang sekte iblis Saint Yuan sebagai duri dalam daging. Zhao Mu terdiam sambil memegang dagu. Ia mulai memahami situasinya. Keberadaan sekte itu benar-benar berada di tengah 2 kekuatan besar yang saling bermusuhan, dan keduanya memandang mereka dengan curiga. Zhao Mu menyadari bahwa jika ras manusia dan ras iblis bisa hidup berdampingan dengan damai di sekte iblis Saint Yuan, justru itu yang aneh. Xiong Yorong berjalan menuju tangga pavilion terdekat. Kelelahan hari itu mulai menyusulnya. Ia mengakui bahwa konsumsi tenaga tadi terlalu besar, jadi ia akan naik untuk beristirahat sebentar sebelum melanjutkan mengajari Zhao Mu. Zhao Mu tidak keberatan. Namun sebelum naik, Xiong Yorong berhenti di anak tangga kayu dan menoleh dengan tatapan peringatan tajam. Ia memperbolehkan Zhao Mu berkeliaran di lantai bawah, tetapi melarangnya naik ke atas. Zhao Mu melihat kakak senior, Xiong, menghilang ke lantai atas. Senyum percaya diri muncul di bibirnya.
Ia memainkan botol hijau kecil di tangan, matanya berkilat nakal. Ia merasa sebentar lagi justru kakak senior Siong yang akan memohon agar ia naik. Jaomu lalu pergi ke tengah halaman dan meregangkan tangan, sementara rasa lelah mulai terasa. Ia memutuskan untuk beristirahat dulu. Dengan gerakan santai, Jaomu melepas jubah luar gelapnya dan meletakkannya di atas ubin batu. Ia masuk ke air biru hangat dari sumber air pribadi. Panasnya langsung menenangkan otot-ototnya yang lelah. Jaomu bersandar pada batu halus dan menghela napas puas. Ia merasa murid-murid sekte Iblis Saint Yuan benar-benar tahu cara menikmati hidup. Setiap halaman punya pemandian air panas sendiri, namun bahkan saat bersantai, pikirannya tetap tajam. Ia mengangkat tangan dan menyentuh udara untuk memanggil panel sistem biru bercahaya. Layar holografis muncul dan menampilkan sumber daya yang ia miliki. Dahinya mengernyit saat melihat data itu. Ia masih memiliki 7 juta batu spiritual, tetapi jumlah itu jauh dari cukup untuk kultivasinya. Bagi orang biasa, angka itu sangat besar. Bagi Jaomu, jumlah itu hanya seperti recehan. Untuk menembus lapisan ke-6 Foundation Establishment saja, ia masih membutuhkan 100 juta batu spiritual lagi. Di sisi lain, peta politik sekte sama berbahayanya dengan jalan kultivasi. Dengan dukungan 3 tetua besar dan Sang Sentes, Long Qinxinsan seharusnya tidak berani menyerangnya secara terbuka. Namun Jaomu tahu pria itu masih mungkin memakai trik kotor dari belakang. Jaomu berdiri di air biru yang berkilau. Tangannya mengepal saat tekad mengeras di matanya. Ia harus menjadi lebih kuat. Pandangannya melirik ke lantai atas paviliun, lalu senyum predator muncul di sudut bibirnya. Ia memutuskan akan memulai dari kakak senior Siong. Setelah keluar dari pemandian, Zhao Emu mengabaikan larangan sebelumnya dan bergerak menuju tangga. Begitu telapak kakinya menyentuh anak tangga pertama, cahaya emas menyala dengan dengung tajam. Area pertahanan langsung bereaksi dan memunculkan lingkaran pedang bercahaya serta gada berat yang melayang mengancam di sekelilingnya. Ujung-ujung senjata itu mengarah tepat ke dada dan tenggorokannya. Suara Xiong Yorong turun dari atas, dingin dan curiga, mempertanyakan apa yang sedang ia lakukan. Jaomu membeku dengan kedua tangan terangkat, berpura-pura tidak bersalah. Ia memaksakan senyum gugup saat keringat muncul di dahinya dan senjata spiritual itu berdenyut dengan energi mematikan. Jaomu beralasan bahwa ia hanya penasaran aroma harum luar biasa dari lantai atas itu berasal dari mana. Dan meminta kakak senior tidak menyalahkannya. Di lantai atas, Xiong Yorong berdiri di tengah uap pemandian. Ia melirik ke belakang dengan ekspresi tidak terkesan. Matanya menyipit tajam, seolah sudah membaca pikirannya. Ia menegaskan bahwa ia tahu apa yang sedang dipikirkan Jaomu. Xiong Yorong tetap berada di dalam air panas dengan ekspresi dingin dan yakin. Ia juga menjelaskan bahwa Jaomu tetap tidak bisa naik. Karena sejak lama, ia sudah memasang berlapis-lapis arai di lantai atas. Bahkan ahli Nascent Soul yang mencoba menerobos paksa pun akan menderita cukup banyak. Di bawah, Jaomu tidak terlihat gentar oleh ancaman pertahanan spiritual itu. Senyum penuh keyakinan muncul di wajahnya ketika ia meraih botol giok kecil yang ia bawa. Ia mengatakan bahwa kakak senior salah paham. Menurutnya, ia bisa naik dan duduk sebentar. Bahkan Xiong Yorong sendiri yang akan mengundangnya naik. Jaomu memiringkan botol itu dan satu pil emas berkilau jatuh ke telapak tangannya. Pil itu memancarkan energi murni dan pekat yang membuat udara bergetar. Efeknya langsung terasa di atas. Mata Xiong Yorong melebar, begitu merasakan frekuensi spiritual tingkat tinggi yang tiba-tiba muncul. Tanpa berpikir 2 kali, ia melompat keluar dari pemandian dan buru-buru membungkus tubuhnya dengan handuk putih. Xiong Yorong turun dari lantai atas seperti bayangan merah muda. Gerakannya panik dan jauh dari ketenangannya yang biasa. Ia mendarat di halaman di depan Zhao Mu. Napasnya tertahan ketika menatap benda di tangan Zhao Mu. Udara di antara mereka berderak karena kualitas obat tersebut. Xiong Yorong mengenali itu sebagai pil pengumpul asal tingkat ke-8. Suaranya gemetar karena terkejut dan putus asa. Ia menggenggam lengan Zhao Mu dan ingin melihatnya lebih dekat. Kakak senior berambut merah muda itu mendekat dengan sikap manis yang dibuat-buat. Ia merayu Zhao Mu sebagai adik junior yang baik dan meminta izin untuk melihat pil pengumpul asal itu lebih dekat, hanya untuk memastikan keasliannya. Namun Zhao Mu berdiri kokoh, tubuhnya menegang, dan ia tidak semudah itu jatuh pada pesona. Ia mengizinkan Xiong Yorong melihat, tetapi tidak boleh menyentuhnya. Zhao Mu mengingatkan bahwa jika Xiong Yorong
menelannya dalam sekali teguk, lalu menuduhnya sebagai barang palsu, ia tidak akan punya tempat untuk membela diri. Untuk membuktikan kesungguhannya, Xiong Yorong mengangkat tangan seperti bersumpah. Ia menegaskan hanya akan melihat dan tidak akan menyentuh. Namun nasib, atau mungkin ikatan handuk yang longgar, punya rencana lain. Tepat setelah ia selesai berjanji, handuk yang membungkus tubuhnya tiba-tiba terlepas. Kain itu jatuh begitu saja ke kakinya. Zhao Mu membeku. Matanya membesar karena pemandangan tak terduga itu terjadi tepat di depannya. Xiong Yorong juga panik dan langsung berusaha menutupi diri dalam keadaan kacau. Zhao Mu merasa sangat canggung dan cepat-cepat membuang muka. Ia mengangkat tangan seolah ingin melindungi diri dari kekacauan itu, sambil menegaskan bahwa kejadian ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dengan wajah masih merah dan handuk baru dipeluk di dada, Xiong Yorong berusaha mendapatkan kembali wibawanya. Ia menyuruh Zhao Mu berhenti bicara omong kosong dan mengikutinya naik lebih dulu, lalu buru-buru pergi untuk mencari pakaian yang lebih pantas. Zhao Mu mengikutinya dengan senyum main-main yang ia tahan ketika mereka sampai di lantai atas. Ia menggoda bahwa pada akhirnya Xiong Yorong tetap membiarkannya naik. Setelah mereka duduk, Zhao Mu memegang pil kecil berwarna kuning keemasan di antara jarinya. Ia bertanya apakah Xiong Yorong sudah selesai melihatnya. Kakak senior itu kini sudah mengenakan pakaian putih dan ungu. Ia membungkuk di atas meja, matanya membesar karena penilaian yang akhirnya pasti. Tanpa ragu, ia mengakui bahwa itu memang pil pengumpul asal tingkat ke-8. Nada putus asa menyusup ke suaranya saat ia meminta Zhao Mu menyebut harga. Bahkan jika harus menjual seluruh hartanya, ia akan mengumpulkannya. Zhao Mu bersandar santai sambil memegang bantal. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya tidak terlalu kekurangan uang. Saat itu, aroma manis dan memabukkan memenuhi ruangan. Zhao Mu menutup mata dan menarik napas dalam, mengakui aromanya sangat harum. Karena penasaran, ia bertanya kepada kakak senior Xiong dari mana aroma itu berasal. Xiong Yorong mengulurkan tangan. Cahaya hijau terang muncul di atas telapak tangannya. Di dalam cahaya itu terdapat pot anggrek kecil. Kelopak putihnya berkilau oleh energi spiritual. Ia menawarkan tanaman itu untuk ditukar dengan pil pengumpul asal. Zhao Mu menyilangkan tangan dan tampak ragu saat mengamati tanaman tersebut. Ia menilai Xiong Yorong tidak seharusnya mengambil keuntungan darinya. Seharum apapun anggrek itu, sulit membayangkan nilainya bisa melampaui pil pengumpul asal tingkat ke-8. Xiong Yorong mengangkat jari dengan ekspresi bangga untuk membela nilai tanaman itu. Ia menjelaskan bahwa itu bukan anggrek biasa, melainkan Azure Orchid Fairy Lingzi, ramuan spiritual yang sangat langka. Ia mendekat dan merendahkan suara saat menceritakan asal-usulnya. Ayahnya memperoleh tanaman itu secara kebetulan ketika menjelajahi alam rahasia kuno demi mencari pil yang sekarang ia butuhkan. Tanaman itu bahkan pernah dinilai langsung oleh tetua ke-7 Fan Deng. Itu adalah ramuan spiritual tingkat ke-8 yang masih dalam fase pertumbuhan. Begitu matang, kemungkinan besar nilainya akan melampaui ramuan spiritual biasa dan menjadi ramuan berharga yang tak ternilai. Zhao Mu condong ke depan dan memegang dagu sambil mengamati kelopak putih halus itu. Ia terkejut saat mendengar tanaman itu bisa menjadi ramuan berharga. Melihat Zhao Mu mulai ragu, Xiong Yorong menekan kesempatan. Ia menawarkan tambahan 50 juta batu spiritual jika Zhao Mu setuju menukar pil itu. Zhao Mu bersenandung pelan dan menyilangkan tangan sambil memalingkan wajah. Di dalam hati, senyum licik muncul. Ia tahu Azure Orchid Fairy Lingzi sudah cukup pantas untuk ditukar. Namun, melihat ekspresi Xiong Yorong yang gelisah dan putus asa, Zhao Mu sadar ia bisa memeras beberapa keuntungan lagi. Ia pun berpura-pura ragu dan menyinggung bahwa meski Azure Orchid Fairy Lingzi bagus, biaya untuk membudidayakannya sampai menjadi ramuan berharga pasti tidak kecil. Zhao Mu menghela napas dramatis. Ia menambahkan bahwa siapa tahu, bahkan setelah menunggu ratusan tahun, hari ketika tanaman itu matang belum tentu datang. Xiong Yorong terkejut mendengar keraguan itu. Ia menggigit ibu jarinya dengan gugup dan wajahnya memerah karena ia sadar Zhao Mu benar. Menunggu tanaman itu mencapai potensi penuh memang membutuhkan waktu dan sumber daya yang sangat besar. Xiong Yorong yang mulai tertekan akhirnya condong ke depan dengan tekad kuat. Ia menawarkan tambahan manfaat lagi untuk Zhao Mu. Zhao Mu langsung bertanya manfaat apa yang ia maksud. Dengan wajah malu, Xiong Yorong meraih ke arah dadanya dengan gerakan gugup.
Dalam sekejap, ia menarik pakaian kecil berwarna merah dari tubuhnya dan menyodorkannya kepada Jaumu. Jaumu tersentak mundur. Wajahnya berubah menjadi campuran marah dan tidak percaya ketika menatap kain merah itu. Ia menegur kakak senior Xiong, seolah bertanya orang macam apa yang ia kira dirinya ini. Melihat reaksinya, wajah Xiong Yorong memerah lebih dalam. Ia buru-buru menggeleng dan menjelaskan bahwa Jaomu salah paham. Ia meminta Jaomu melihatnya lebih teliti. Saat Xiong Yorong mengangkat pakaian itu, benda tersebut tiba-tiba memancarkan cahaya emas terang. Kain yang terlihat biasa itu berkilau dan berubah, mengembang menjadi struktur emas rumit yang memancarkan kekuatan. Kemarahan Jaomu lenyap seketika, digantikan kekaguman. Xiong Yorong menjelaskan bahwa itu adalah artefak pertahanan tingkat ke-7 pemberian ayahnya, bernama Armor Urat Naga. Benda itu dibuat dari urat naga dan sisik iblis. Selain bisa berubah ke banyak bentuk, pertahanannya juga luar biasa. Bahkan mampu menahan serangan ahli Nascent. Sol, mata Jaomu langsung berbinar ketika memeriksa artefak emas itu. Ia mengakui benda itu sangat bagus dan bertanya apakah Xiong Yorong benar-benar rela memberikannya. Xiong Yorong cepat mengangguk. Ia jarang keluar dari sekte dan hampir tidak pergi ke wilayah berbahaya. Lagi pula, ia masih punya cukup banyak armor semacam itu. Jaomu berterima kasih kepada kakak senior Xiong dan memutuskan tidak akan sungkan tanpa ragu. Jaomu mulai melepas jubah luarnya dan memperlihatkan tubuhnya yang terlatih. Armor urat naga melayang di dekatnya, bersinar dengan cahaya. Suci seolah siap terikat dengan tuan baru. Saat ia mengenakan armor itu, urat emas membungkus tubuhnya seperti kulit kedua dan menegaskan setiap garis ototnya. Xiong Yorong tidak bisa menahan diri untuk menatap. Dalam pikirannya, ia merasa tubuh pria ternyata bisa terlihat sebagus itu. Ia benar-benar terpukau. Zhao Umu berdiri dengan pose percaya diri. Sementara armor itu berkilau dengan denyut kekuatan yang lembut. Setelah berpakaian lengkap, Jaomu merapikan jubahnya. Tatapan penuh perhitungan muncul di wajahnya. Ia menyadari batu spiritual yang baru diberikan Xiong Yorong masih bisa dipakai ulang. Ia menoleh kembali kepada Xiong Yorong dan berpura-pura rendah hati. Jaomu mengatakan dirinya merasa tidak enak karena sudah menerima begitu banyak darinya. Jadi ia sebaiknya mengembalikan batu spiritual tersebut kepada kakak senior. Xiong Yorong masih sedikit linglung ketika menerima kantong berisi 50 juta batu spiritual itu. Jaomu meletakkan tangan di bahunya dengan senyum menenangkan. Namun di dalam kepalanya, suara notifikasi berbunyi dan mengonfirmasi rencana tersembunyinya. Karena ia memberikan 50 juta batu spiritual, return 200 kali lipat terpicu. Seketika, 10 miliar batu spiritual turun seperti hujan harta berwarna-warni di dunia kesadarannya, menumpuk dalam jumlah yang luar biasa. Volume harta itu membuat senyum menang muncul di wajah Jaomu. Ia merasa tidak perlu lagi mengkhawatirkan sumber daya untuk kultivasi berikutnya. Return sistem kali ini jauh melampaui pemberian awal. Kembali fokus ke keadaan nyata, Jaomu menatap Xiong Yorong dengan kesan mendadak serius. Ia mengaku merasa ranahnya mulai longgar dan meminta izin memakai sebuah ruangan untuk berkultivasi. Xiong Yorong sedikit terkejut oleh waktunya yang begitu tiba-tiba. Ia menunjuk samar ke arah lorong dan menyuruh Jaomu keluar lalu belok kanan. Saat Jaomu buru-buru pergi, Xiong Yorong menatap punggungnya dengan alis berkerut. Rasa curiga mulai tumbuh. Jaomu baru saja menerobos belum lama ini. Ia bertanya-tanya apakah Zaomu benar-benar jenius monster. Zaomu cepat menemukan ruangan yang ditunjuk dan masuk ke dalam. Pintu berat tertutup di belakangnya. Ia tidak membuang waktu dan langsung duduk bersila di lantai. Panel holografis menyala di depan matanya ketika ia memanggil sistem kekuatan internalnya dan memulai kultivasi. Seketika, udara di ruangan itu dipenuhi energi mentah. Batu spiritual yang baru diperolehnya muncul dalam pusaran cahaya. Struktur kristalnya larut, menjadi esensi murni yang terang. Saat batu-batu itu pecah dan berubah menjadi aliran kekuatan spiritual, semuanya masuk ke tubuh Jaomu dan memberi bahan bakar bagi terobosan yang sama sekali tidak biasa. 3 hari berlalu dalam kultivasi intens. Di luar pavilion yang tenang, pemandangan tetap damai. Namun di dalam ruangan, udara dipenuhi energi statis yang padat. Xiong Yorong duduk di meja. Dagunya bertumpu pada tangan sambil menatap lorong dengan campuran khawatir dan penasaran. Ia menyadari sudah 3 hari berlalu dan bertanya-tanya bagaimana keadaan adik juniornya di ruang kultivasi. Jaomu diselimuti pilar cahaya emas yang menyilaukan.
Kekuatan kenaikan spiritualnya membuat lantai berderit dan rambut panjangnya berkibar liar. Dengan ledakan kekuatan terakhir, ia mencapai tonggak baru. Ia menerobos ke lapisan ke-9 Foundation Establishment. Saat aura emas mereda, Zhao Mu berdiri dan meregangkan tubuh. Otot-ototnya terasa penuh kekuatan baru. Ia menatap kedua tangannya dengan senyum puas yang hampir arogan. 10 miliar batu spiritual ternyata hanya cukup untuk membuatnya menerobos ke lapisan ke-9 Foundation Establishment. Meski begitu, nadanya sama sekali tidak kecewa. Ia justru merasa efek kultivasi dari konstitusinya benar-benar terlalu mengerikan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dan menyinggung bahwa Zhao Mu menerobos lagi. Zhao Mu berkedip. Ekspresi sombongnya langsung berubah menjadi bingung. Ia menoleh dan menemukan sosok familiar berdiri di sudut ruangan, diselimuti cahaya lembut. Seorang pria tua berambut putih, panjang dan berjubah mengalir berdiri dengan tangan terlipat, senyum penuh arti di wajahnya. Tetua Zhao menanyakan bagaimana malam. Zhao Mu sebelumnya dengan nada ringan dan menggoda. Menyadari gurunya sedang memperhatikannya, Zhao Mu segera mengambil sikap hormat. Ia menangkupkan tangan dan memberi salam kepada gurunya.